Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Pastinya baik kan ya? Sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wina Eka Oktavia dengan NIM 205211274. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan observasi usaha jasa. Salah satunya itu adalah Marco Laundry. Yang pertama itu ada profil perusahaan. Nama usahanya ini adalah Marco Laundry dengan nama pemilik Muhammad Zarkoni yang berdiri pada tahun 2022, di mana Marco Laundry ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang jasa laundry yang berlokasi pada Jalan Slamet Riyadi 5, Dusun 2, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, usaha ini merupakan usaha laundry yang mematok harga 4.500 per kilonya. Usaha yang ditawarkan Marco Laundry ini berupa jasa mencuci, menyetrika baju, celana, bed cover, spray, selimut, jaket, dan lain-lain, serta dry cleaningnya yang dihitung berdasarkan satuan atau per pieces maupun per kiloan. Untuk Marco Laundry ini mulai beroperasi setiap hari pada pukul 7 pagi hingga 5 sore. Kemudian awal mula berdirinya dari usaha ini, yaitu pemilik usaha ini resign dari pekerjaan sebelumnya dan berkeinginan untuk mendirikan usaha sendiri. Selain itu, dia juga melihat adanya peluang usaha, terlebih letak usaha yang berada di sekitaran kos-kosan dan lingkungan mahasiswa UIN Radina Said Surakarta. Selanjutnya ada beberapa jasa layanan Marco Laundry. Yang pertama itu ada cuci satuan dan kiloan, yang kedua cuci setrika, cuci kering, cuci basah, setrika saja, dan yang terakhir ada cuci jaket, boneka, spray, dan lain-lain. Selanjutnya ada visi dan misi dari Marco Laundry. Yang pertama itu ada visi di mana Marco Laundry ini menjadikan laundry dengan konsep kiloan dan satuan yang memberikan service terbaik dan pelanggan dan dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan untuk pelanggan, karyawan, dan pemiliknya. Selanjutnya ada misi. Yang pertama itu ada pelayanan yang penuh perhatian, hasil proses laundry yang bersih, rapi, dan harum, dan yang kemudian ketepatan waktu dalam menyelesaikan laundry. Yang keempat itu ada tulus, ramah, dan orientasi kepada pelanggan. Kemudian produksi yang ramah lingkungan, manajemen yang solid, kemudian yang terakhir itu ada menyediakan layanan yang dapat diandalkan, terpercaya, dan diakui. Selanjutnya ada beberapa bauran pemasaran yang meliputi yang pertama itu ada produk di mana terdapat dua produk. Yang pertama itu ada kiloan dan yang kedua itu satuan. Di mana kiloan ini meliputi cuci setrika, cuci kering, cuci basah, dan setrika. Kemudian untuk satuannya itu meliputi jaket, boneka, spray, selimut, bed cover. Ya, selanjutnya ada promosi, di mana promosi yang digunakan pada Marco Laundry ini secara offline dan online. Untuk pemasaran offline-nya ini dilakukan dengan dari mulut ke mulut atau word of mouth. Sedangkan pemasaran online-nya ini dilakukan dari platform media sosial, Instagram dan WhatsApp. Yang ketiga itu ada target pasar, di mana pasar sasaran dari Marco Laundry ini mencakup dari berbagai kalangan, baik dari segi umur, pendidikan, profesi, dan sebagainya. Untuk segala jenis golongan masyarakat ini dapat menggunakan jasa laundry yang mereka tawarkan. Kemudian kebutuhan masyarakat Kartosuro ini akan adanya jasa laundry mulai meningkat, terutama dari kalangan mahasiswa dan pegawai di wilayah tersebut. Pembauran pemasaran yang keempat itu ada lokasi, di mana lokasi pada usaha ini dapat dikatakan strategis karena dekat dengan jalan menuju ke kampus sehingga mudah dijangkau. Selain itu, pada lokasi ini terletak berdekatan dengan kos-kosan. Selanjutnya ada beberapa strategi penentuan harga jasa. Yang pertama itu ada satuan dan kiloan. Berikut ada harga untuk tertera harganya sebagai berikut.
Selanjutnya ada beberapa relationship marketing yang meliputi pertama itu ada promosi khusus untuk pelanggan tetap, di mana Marco Laundry ini memberikan penawaran khusus seperti memberikan diskon atau paket eksklusif kepada pelanggan yang menggunakan layanan laundry secara reguler. Kemudian yang kedua itu ada sistem pengingat layanan, di mana Marco Laundry ini memberikan pesan pengingat kepada pelanggan tentang jadwal pengambilan atau penyerahan pakaian mereka. Yang ketiga itu ada umpan balik dan survei kepuasan pelanggan, di mana Marco Laundry ini aktif memberikan umpan balik dari pelanggan tentang layanan laundry tersebut. Untuk survei kepuasan dapat melalui chat pribadi dengan konsumen Marco Laundry. Selanjutnya ada survei kepuasan pelanggan dapat membantu mengidentifikasi area-area perbaikan dan memperbaiki layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada konten edukatif atau informasi, di mana Marco Laundry ini membagikan informasi berguna kepada pelanggan seperti cara merawat pakaian dengan benar atau tips laundry efisien lewat story WhatsApp. Ini tidak hanya memberikan nilai tambahan, namun juga meningkatkan interaksi positif. Yang kelima itu ada pelayanan pelanggan yang responsif, di mana Marco Laundry ini berusaha menanggapi pertanyaan atau masalah pelanggan dengan cepat dan ramah. Untuk pelayanan pelanggan yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan jangka panjang. Selanjutnya ada analisis lingkungan pemasaran yang meliputi itu ada dua faktor. Yang pertama itu faktor eksternal dan faktor internal. Di mana faktor eksternal ini meliputi yang pertama ada pasar dan persaing, yang meliputi yang identifikasi pesaing lokal dan analisis layanan mereka. Yang kedua ada tinjau tingkat permintaan di wilayah target dan perkembangan tren pasar. Selanjutnya ada peraturan dan kebijakan yang meliputi pahami peraturan dan lisensi yang berkaitan dengan bisnis laundry. Kemudian perhatikan perubahan kebijakan yang mungkin mempengaruhi bisnis Anda. Kemudian ada ekonomi yang meliputi itu yang pertama itu pertimbangan stabilitas ekonomi lokal dan dampaknya pada pengeluaran ekonomi. Yang kedua itu adalah ada perubahan harga bahan baku dan dampaknya ada pada biaya operasional. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang keempat itu ada teknologi yang meliputi integrasi teknologi dalam operasi laundry untuk efisiensi dan daya saing. Yang kedua ada pantau perkembangan teknologi dalam peralatan laundry. Selanjutnya ada sosial dan budaya, di mana yang meliputi yang pertama itu adalah ada memahami preferensi konsumen terkait layanan laundry. Yang kedua itu ada pertimbangan tren keberlanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada lingkungan fisik yang meliputi tinjauan letak geografis dan aksesibilitas lokasi usaha. Yang kedua itu perhatikan aspek keamanan dan kenyamanan di sekitar lahan usaha. Untuk faktor internal ini meliputi yang pertama ada sumber daya manusia, yang meliputi evaluasi keahlian dan keterampilan karyawan. Yang kedua itu pertimbangan pelatihan yang diperlukan dan motivasi karyawan. Untuk selanjutnya ada operasional, di mana yang meliputi tingkat efisiensi proses pencucian dan pengeringan, kemudian evaluasi ketersediaan dan pemeliharaan peralatan laundry. Dan yang ketiga ada pemasaran yang meliputi analisis strategi pemasaran dan promosi. Kemudian ada pertimbangan strategi penentuan harga yang sesuai. Selanjutnya faktor internal selanjutnya itu ada keuangan yang meliputi tinjauan laporan keuangan dan kendali biaya dan mempertimbangkan pilihan pembiayaan untuk pengembangan usaha. Untuk yang kelima itu ada manajemen yang meliputi evaluasi kinerja manajemen dan struktur organisasi dan mempertimbangkan perencanaan bisnis jangka panjang. Dan yang terakhir itu ada pelayanan pelanggan yang meliputi tinjauan tingkat kepuasan pelanggan, pertimbangan umpan balik pelanggan dan perbaikan layanan.
Selanjutnya ada strategi sumber daya manusia dalam jasa yang meliputi struktur organisasi. Untuk pembagian terdapat owner, yaitu Muhammad Zarkoni, untuk pengelola itu Alfiatul Khairiyah, pegawainya ini Umi Nur Hasanah. Untuk pembagian tugasnya ini owner memodali usaha dan mengawasi jalannya bisnis, bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan, menggaji karyawan. Sedangkan untuk pengelola ini tugasnya itu penanggung jawab operasional, bertanggung jawab atas pengeluaran biaya operasional, melatih dan motivasi karyawan, serta menangani masalah dan keluhan pelanggan. Kemudian untuk pegawai ini tugasnya itu menjalankan mesin laundry, mensortir, dan memeriksa cucian yang akan dicuci menurut bahan dan warna, menyesuaikan akhir proses pencucian, bertanggung jawab atas pengambilan dan pengantaran cucian. Selanjutnya ada beberapa manajemen kualitas jasa. Yang pertama itu adalah reliability, di mana jasa layanan Marco Laundry ini yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi 5, Dusun 2, Kartosuro, Sukoharjo, sudah melaksanakan reliability atau kendala, yaitu mampu untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya dan akurat kepada para pelanggan yang datang ke Marco Laundry. Kinerja ini harus sesuai dengan harapan pelanggan tanpa kesalahan. Selanjutnya ada responsiveness, yaitu di mana keluhan atau komplain yang dilakukan oleh para pelanggan mereka yang menggunakan jasa Marco Laundry ini memberikan cepat tanggapin dan diatasi. Cara layanan Marco Laundry ini sangat memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan dan jasa Marco Laundry. Yang ketiga ada asuransi atau jaminan, di mana laundry ini telah memberikan jaminan atas pelayanan yang diberikan oleh karyawan sangat ditentukan oleh performance atau kinerja pelayanan, sehingga diyakini bahwa karyawan tersebut mampu memberikan pelayanan yang handal kepada para pelanggan, mandiri dan profesional yang berdampak pada kepuasan pelanggan yang diterima. Yang keempat ada empati atau perhatian, di mana Marco Laundry ini telah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Yang kelima ada tangible, di mana Marco Laundry ini dalam memberikan pelayanan merupakan bukti nyata yang diberikan oleh pemberi jasa kepada para konsumen atau. Kemudian ada analisis pasar. Yang pertama itu ada target pasar, di mana kebutuhan masyarakat Kartosuro ini akan adanya jasa laundry mulai meningkat, terutama dari kalangan mahasiswa dan pegawai di wilayah tersebut. Kemudian kebutuhan pasar ini gaya hidup masyarakat yang serba praktis, serba banyaknya kesibukan atas aktivitas masyarakat yang sangat padat, membuat mereka tidak mempunyai waktu luang untuk mencuci dan menyetrika pakaian, sehingga tidak sedikit orang yang memanfaatkan pelayanan jasa laundry ini, khususnya mahasiswa dan pegawai kantor. Selanjutnya ada analisis peluang. Untuk perbandingan ini meliputi Alivia Laundry, Hasanah Laundry, Marco Laundry, di mana untuk industri Alivia Laundry ini jasa di bidang mencuci pakaian, sedangkan Hasanah Laundry ini jasa di bidang mencuci pakaian. Sedangkan Marco Laundry ini jasa di bidang mencuci pakaian. Mereka itu sama-sama perusahaan atau jasa usaha itu jasa di bidang mencuci pakaian. Untuk produknya masih sama, yaitu cuci komplit yang meliputi cuci komplit, cuci kering, cuci basah. Selanjutnya untuk harga Alivia Laundry ini harganya itu 5.000, untuk cuci komplitnya 5.000, cuci keringnya 4.000, cuci basahnya itu 3.500. Sedangkan Hasanah Laundry ini dengan harga cuci komplitnya itu 4.000, cuci keringnya 3.000, cuci basahnya 2.500. Kemudian untuk Marco Laundry ini harganya cuci komplit ini 4.500, cuci keringnya 3.000, cuci basahnya 2.500. Untuk program promosinya untuk Alivia Laundry dan Hasanah Laundry ini
sama-sama dari mulut ke mulut. Sedangkan Marco Laundry ini menggunakan selain dari mulut ke mulut, jasa Marco Laundry ini menggunakan Instagram dan WhatsApp. Untuk keunggulan itu sama-sama lokasinya strategis karena dekat dengan kampus UIN Radin Mas Said. Untuk Marco Laundry ini lebih bisa dapat antar jemput. Untuk kelemahan Alivia Laundry ini tidak memiliki lokasi parkir yang luas. Kemudian kelemahan Hasanah Laundry ini lokasi jemurannya dekat dengan jalan sehingga pakaian mudah terkena debu. Sedangkan Marco Laundry ini kelemahannya ini adalah belum bisa menerima laundry yang super besar karena masih keterbatasan dalam operasionalnya. Selanjutnya ada perilaku konsumen, di mana Marco Laundry ini hadir bertujuan untuk memudahkan kesibukan konsumen yang sibuk dengan rutinitas sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mencuci, menyetrika pakaian. Dengan tarif dan jenis-jenis pakaian yang disediakan oleh Marco Laundry ini diharapkan mampu memudahkan konsumen untuk mencuci pakaian dengan tarif kiloan dengan harga yang relatif terjangkau. Kemudian untuk Marco Laundry ini juga memberikan pelayanan yang terbaik, konsisten dengan kualitas, performer outletnya baik, serta memiliki SDM yang sesuai dengan keterampilan dan kompetensinya dengan dibantu mesin-mesin yang modern dan canggih sehingga pelanggan akan merasa puas dan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya ada testimoni konsumen. Yang pertama itu meliputi Marco Laundry ini adalah tempat terpercaya buat ngelondri anak kos, harganya yang worth it, bersih, kalau ada kekurangan direspon dengan cepat, ramah, dan pelayanan baik sekali. Yang kedua itu, makasih ya Mbak, untuk bonekaku sama selim jadi wangi banget, habis di laundry, bersih juga. Yang ketiga itu ada wangi dan rapi, hasilnya juga bersih, puas banget laundry di tempatmu, lain waktu kalau lagi deh. Itu untuk testimoni konsumen di Marco Laundry. Selanjutnya ada evaluasi di mana Marco Laundry ini memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan nyaman agar meningkatkan kepuasan bagi konsumen. Yang kedua itu Marco Laundry ini semakin cepat dan tanggap diharapkan semakin cepat dan tanggap dalam respon keluhan konsumen. Yang ketiga itu ada melakukan promosi dengan lebih gencar, terutama itu di Instagram. Yang keempat itu memberikan paket promo untuk menarik pelanggan baru. Ya, dari hasil observasi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa Marco Laundry ini merupakan UMKM yang terdiri pada tahun 2022 oleh Marco Laundry dan berlokasi di Jalan Slamet Riyadi 5, Dusun 2, Kartosuro, Sukoharjo, di mana perusahaan ini menawarkan jasa laundry dengan harga 4.500 per kilonya. Untuk pelayanannya itu sudah termasuk dry cleaning yang terbagi menjadi satuan atau per pieces dan kiloan. Untuk Marco Laundry ini beroperasi setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore dengan staf dan layanan pelanggan yang terdedikasi. Kesuksesan perusahaan ini tidak lepas dari ramahnya lingkungan masyarakat dan banyaknya aktivitas mahasiswa di UIN Radin Mas Said Surakarta. Marco Laundry ini memiliki kehadiran yang kuat di industri laundry dengan banyak pelanggan yang lebih menyukai produk yang sama atau homogen. Inovasi dalam layanan laundry ini memastikan perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen dan industri. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.